hari ini saya bisa pulang dengan selamat karena kasih dan anugerah Tuhan. Didapatkan ada perintah dari saudara John K. kepada anggotanya. Saat saya jemput papa saya dari Nusa Kambangan itu saya mempunyai harapan yang sangat besar. John Refra, biasa disapa John K. Namanya begitu fenomenal. Pria kelahiran Tutrean, Pulau K, Maluku Utara, 10 September 1969 ini sudah malang melintang di dunia kriminal. Pengikutnya begitu banyak. Ia pun dijuluki Godfather of Jakarta. Sepak terjangnya kerap menyita perhatian banyak orang. Beberapa kali kelompok John K terlibat gesekan dengan kelompok preman lainnya. Petualangan John K di dunia kriminal berawal tahun 1992 saat ia bekerja sebagai petugas keamanan sebuah tempat hiburan malam di Jakarta Pusat. Saat itu John K terlibat perkelahian dan melakukan pembunuhan. Ia kemudian dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sepak terjang John K dan kelompoknya berlanjut. Maret 2004, kelompok John K terlibat bentrok dengan kelompok Basri Sangaji di sebuah diskotek. Buntut dari peristiwa ini, Basri Sangaji pun tewas dihabisi kelompok John K pada 12 Oktober 2004 di dalam kamar hotel Kebayoran Inn, Jakarta Selatan. Empat tahun kemudian, 19 Juli 2008, John K kembali berurusan dengan aparat kepolisian. Ia ditangkap atas tuduhan penganiayaan 2 saudaranya. Bentrok antar kelompok John K dengan kelompok seterunya kembali terjadi pada akhir September 2010. Peristiwa ini terjadi di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya. Saat itu akan digelar persidangan kasus perkelahian antara kelompok John K dengan kelompok Flores di tempat hiburan malam Blaufish, Jakarta Selatan. Kala itu suasana cukup menegangkan. Kedua kubu membawa senjata api dan senjata tajam. Bentrok antar dua gangster ini mengakibatkan 3 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Deretan kasus kriminal yang melibatkan John K dan kelompoknya berlanjut pada Januari 2012, di mana John K dan kelompoknya terlibat kasus pembunuhan bos PT Sanex Steel Indonesia. Hari ini saya bisa pulang dengan selamat karena kasih dan anugerah Tuhan. Didapatkan ada perintah dari saudara John K kepada anggotanya. Saat saya jemput papa saya dari Nusa Kambangan itu saya mempunyai harapan yang sangat besar.
Deretan kasus kriminal yang melibatkan John Kay dan kelompoknya berlanjut pada Januari 2012, di mana John Kay dan kelompoknya terlibat kasus pembunuhan bos PT Sanex Steel Indonesia, Tan Hari Tantono. Dalam kasus ini, John Kay terlibat. Pertengahan Februari, John Kay tertangkap dan terpaksa ditembak di bagian kaki. Saat itu, tim menyingkap tabir sempat mewawancarai John Kay. Soal Bung kan punya hubungan dekat dengan Ayung ya Bung? Saudara saya. Saudara? Ya. Seberapa dekat dengan Ayung? Oh, dekat banget. Sampai saya lagi bangun rumah, faktanya loh, saya lagi bangun rumah sekarang, itu Ayung bisnis semua dari dia. Nah, malah rumah yang satu ini selesai, dia mau bangun rumah induk saya, gambar semua disiap. Itu hari ini itu kalau dibangun sekarang hampir sekitar 3 miliar. Itu dia mau bangun juga. Jadi kalau mau dibilang saya, dia kan sangat naif, buat saya manusia. Yang ditangkap soal kasus Ayung, Bung kenal? Ya teman semua, itu kan teman baik. Semua dari desa. Karena akhirnya pada saat mereka ketemu di kamar, malah Ayung bilang saya panglima, tolong keluar, saya mau bicara sama teman-teman di kamar ya. Maka saya keluar. Saya anggap dulu berarti semua teman, ya udah. Ya. Sebelum kasus-kasus Ayung, Bung berada di belakang kasus-kasus bentrokan yang lain nih, gimana menurut Bung John gimana? Apa tuh? Ya kasus misalnya bentrokan di Pengadilan Selatan. Yang Bluefish ya. Nggak ada hubungan sama saya, Bluefish pun nggak ada hubungan sama saya. Ada hubungan ya Bung? Silakan orang-orang mau ngomong apapun, tapi itu nggak ada hubungan sama saya. Perjalanan sidang kasus pembunuhan bos PT Sanex Steel Indonesia ini cukup panjang dan berliku. Bahkan, protes keras sempat dilayangkan oleh The Godfather ini. Apa itu? Itu nggak ada di BAP maupun. Jadi bagaimana? Nanti ditanggapi dalam. Nanti selanjutnya diberi kesempatan. Kalau begini cara begini, untuk apa sidang ini? Mencari keadilan apa keadilan? Hah? Ini kan sidang akal-akalan ini kalau seperti ini kan. Sidang juga sempat diwarnai kekisruhan. Dalam putusan majelis hakim, John Kay akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada Desember 2012. Di tingkat Mahkamah Agung, putusan ini diperberat menjadi 16 tahun penjara. John Kay pun terbang ke lapas Permisan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sampai akhirnya, John Kay mendapat program pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Desember 2019. Bebas dari lembaga pemasyarakatan, kehidupan John Kay sepertinya berbalik 360 derajat. Ia kerap terlibat dalam acara-acara keagamaan. Tuhan Yesus sangat baik. Anak dan istri selalu bersama-sama saya. Kemanapun saya pergi, itu saya merasa bahagia dan sangat bahagia karena kasih dan karunia Tuhan. Itulah yang sungguh berarti dalam kehidupan saya. Terima kasih. Di akhir pekan, ia kerap menyempatkan diri untuk berolahraga bersama keluarga.
Mantap. Kakak? Mantap. Pagi hari ini aja. Mantap. Mantap, main habis. Main habis. Lari with father dan pasukan. Wah, mantap. Mantap, main habis. Pasukan harus sehat semua. Ya. Di balik kehidupannya yang keras, rupanya John Kay begitu mencintai keluarga. Kedekatannya dengan sang anak nampak terlihat dalam beberapa foto ini. Namun siapa sangka seorang John Kay bisa kembali terjerat kasus hukum. Ia diduga kuat terlibat kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya seorang pria di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, dan pengerusakan rumah di perumahan Green Lake City, klaster Australia, Cipondoh, Tangerang. Sampai hari ini saya bisa pulang dengan selamat karena kasih dan anugerah Tuhan. Didapatkan ada perintah dari saudara John Kay kepada anggotanya. Saat saya jemput papa saya dari Nusa Kambangan itu saya mempunyai harapan yang sangat besar. Saya ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar pada saya. Amin. Maka saat ini saya ada di depan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pertaubatan John Revra alias John Kay tercoreng. Ia kembali terjerat kasus hukum. Polisi menudingnya ikut andil dalam kasus perusakan rumah sang paman Agrapinus Rumatora alias Nus Kay di Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, serta pengeroyokan anak buah Nus Kay di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Di mana didapatkan ada perintah dari saudara John Kay kepada anggotanya. Perencanaan pembunuhan terhadap saudara NK dan ER atau YDR. Kemudian ada juga pembagian tugas atau pembagian peran. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga antara John Kay dengan Nus Kay. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah. Dalam rekonstruksi yang digelar di Jalan Kresek Raya, Duri Kosambi, Jakarta Barat ini, nampak terlihat jelas detik-detik pembantaian anak buah Nus Kay terjadi. Di lokasi ini, dua orang anggota kelompok John Kay sudah menunggu kedatangan korban. Tak lama korban melintas dengan menggunakan sepeda motor. Tanpa banyak tanya, tersangka Jeremiah alias Juta langsung menyerang korban Frankie alias Anggi dengan menggunakan senjata tajam. Sepeda motor terjatuh dan Anggi berhasil meloloskan diri meski dalam keadaan terluka. Adegan 10. Korban berlari melewati tempat penjagaan dari tersangka Mario dan tersangka Boni. Nahas bagi Justus Krowing Rahakbau alias Erwin. Ketika hendak menyelamatkan diri, ia disergap oleh tersangka lain dan tewas setelah tubuhnya dihujani sabetan senjata tajam.
Tidak hanya itu, Erwin juga sempat dilindas mobil pelaku yang melarikan diri. Rekonstruksi selanjutnya di kawasan Grand Lake City, Cipondoh, Tangerang, di mana kelompok John K merusak tempat tinggal Nus K. Sebelumnya, aparat kepolisian daerah Metro Jaya menggerebek tempat tinggal John K di Komplek Titian Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Suasana saat itu terasa mencekam. Beberapa kali terdengar suara tembakan. Puluhan orang diamankan dari rumah ini, termasuk John K. Orang-orang inilah yang diamankan dari markas John K di perumahan Titian Indah, Bekasi. Selain mengamankan puluhan orang, polisi juga menyita puluhan tombak, anak panah, ketapel, dan senjata tajam dari dalam rumah John K. Terkait kasus ini, putri sulung John K, Melan Refra, mengungkapkan permohonan maafnya. Atas nama keluarga, saya dari putri dari Pak John Refra mau mengucapkan permohonan maaf pada pemerintah dan juga warga negara Indonesia yang dimana telah dianggap papa saya membuat kegaduhan. Saya merasa kaget, papa saya yang berapa dari Nusa Kambangan ini saya merasa udah berubah, kok tiba-tiba dikagetkan dari kasus ini, berita ini. Saat saya jemput papa saya dari Nusa Kambangan itu saya mempunyai harapan yang sangat besar mengenai perubahan papa saya sangat dahsyat. Dan saya merasakan dari Nusa Kambangan terus sampai rumah, papa itu berubah. Semua itu saya rasakan dimulai dari saat di rumah.